Salam saudaraku, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini Engkau berikan kepada kami. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami mau menyerahkan agar Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi kami akan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan hidup menjadi berkat, hidup terus berbuah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini renungan kita berjudul Bekerja Memberi Buah. Dan firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22, bunyinya demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus ketika menuliskan surat Filipi ini berada dalam keadaan terpenjara. Dia menyurati gereja di Filipi dari penjara. Dengan kata lain, kehidupannya dibatasi oleh lingkungan yang sempit dalam sebuah tahanan. Namun dalam suratnya ini tidak nampak ada perasaan kesedihan atau kekecewaan atas situasi yang tidak menyenangkan itu. Justru ia mengajak orang percaya di Filipi dalam suratnya itu agar bersukacita sebagaimana ia juga bersukacita. Filipi pasal 2 ayat 18 berkata, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Penjara dan kesulitan tidak membuat Rasul Paulus berhenti untuk berbuah, berkarya bagi Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, dia katakan, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tidak ada kesempatan yang terbuang bagi Rasul Paulus selain terus berkarya, terus berbuah. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan, tetapi yang ada adalah sukacita luar biasa. Bahkan di dalam penjara ia tetap berbuah, sebagaimana dikatakan dalam ayat 12 dan 14. Dia berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara-saudara, justru Paulus di penjara, dia terus memberitakan Injil, bahkan mendorong orang-orang percaya agar lebih berani memberitakan firman Tuhan. Jangan biarkan tembok-tembok persoalan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit sebagai penghalang untuk terus berbuah. Itu menjadi prinsip bagi Rasul Paulus. Dan itu harus bagi kita. Kita belajar dalam tokoh perjanjian lama, Yusuf pun telah mengalami penderitaan. Mulai dari penolakan saudara-saudaranya sehingga ia dibuang dan akhirnya masuk ke dalam penjara karena fitnahan istri Potifar. Namun di dalam penjara ia tetap berbuah, menyenangkan kepala penjara, sehingga akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya dan mengangkatnya menjadi seorang pejabat di Mesir dan menjadi berkat bagi bangsanya. Sebagaimana dikatakan sebelum kematiannya,
Kita bisa membaca dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian Yusuf menanggapi penderitaan yang dihadapinya, dan dia merasakan ini adalah bagian dalam rencana Allah untuk dia menjadi berkat yang lebih besar dan terus berbuah. Percayalah bahwa dalam setiap kejadian dalam hidup kita, Tuhan bermaksud untuk kita tetap berbuah, apapun keadaan itu. Percayakan seluruh hidup kita dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan melalui iman akan pemeliharaannya. Dan tetaplah berbuah, berkarya meskipun berada dalam situasi yang sulit dan tidak menyenangkan. Jangan jadikan segala halangan untuk membatasi dirimu untuk berkarya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.